Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua tetap setia. Pak Rendra sudah siap menjadi imam sholat asyar pada sore hari ini kayaknya. Nggak istirahat ya Pak Rendra ya dari pagi ya. Tapi jangan sambil ngopi Pak Rendra ya. Tetap semangat, kita menunggu saat duduk untuk berbuka puasa bersama nanti. Buka puasanya nanti virtual juga ya, karena kuliahnya kita virtual, nanti buka puasanya juga virtual nanti Pak Rendra ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Tugas pertama masih tetap saya tunggu sampai nanti sore jam 17, pukul 17. Tugas pertama itu memang sengaja kita challenge untuk tulis tangan ya. Tulis tangan Bapak Ibu di atas kertas folio. Ada yang menantang kemarin, Pak Setioko apa yang menantang? Tulisnya di kertas folio tak bergaris saja Pak. Jadi, kita kemarin tugasnya di kertas folio bergaris, kemudian difoto pakai cam scanner, kemudian dikirimkan ke saya. Alhamdulillah. Ada beberapa memang yang belum sempat terkirim, mudah-mudahan sampai jam 17 nanti semuanya bisa terkirim ya, sehingga bisa saya arsipkan ya. Kemudian tulisan tangan memang sengaja karena kita sebagai seorang guru, terutama guru sekolah dasar nantinya, itu dituntut untuk mengajarkan kepada anak kita itu bisa menulis, terutama tulisan yang layak. Bukan layak untuk kita, kalau layak untuk dokter beda ya. Apalagi nanti Bapak Ibu harus menuliskan di whiteboard, papan tulis. Sehingga tulisan Bapak Ibu itu nantinya itu bisa terbaca, bisa disenangi oleh murid-murid. Oh, siapa yang tulisannya bagus? Oh, Pak Rendra. Pak Rendra itu yang Pak Rendra Paratama itu yang tulisannya bagus. Jadi menjadi idolanya anak-anak. Nah, bisa juga Pak Ikhwan yang tulisannya bagus. Nah, artinya gini, kita di satu sisi itu mempunyai kelebihan. Ada kelebihan yang dimiliki oleh kita. Dan itu akan ditularkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih sekolah dasar. Karena di sekolah dasar itulah kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menulis, bisa berhitung, bisa membaca. Itu secara kemampuan secara akademis yang dituntut oleh anak-anak kita. Nah, kemampuan akademis ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita dikala kita juga sebagai gurunya juga memiliki kemampuan secara akademis. Kalau gurunya kemampuan akademisnya ya mohon maaf kurang, ya tentu bagaimana dengan anak-anak yang memang menjadi masa depan kita, pengganti kita nantinya. Nah, harapannya itulah refleksi diri kita. Oh, tulisan saya sudah layak untuk menulis tugu batas misalnya. Oh, tulisan saya sudah layak untuk menulis sebuah ijazah. Nah, itu harapan saya dengan tugas yang memang hanya sekecil itu. Mudah-mudahan nanti kita terus belajar menulis sehingga kita bisa lebih bagus lagi. Kalau Rasulullah kan diajarkannya ikro, 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 baca, baca, baca. Walaupun sampai keringat dingin, sampai gemetaran, ya. Ulang sampai ketemu Siti Khadidah sampai keringetan, kata Ustadz Ikhwan itu, ya. Tapi dia tetap belajar. Nah, harapan kita juga seperti itu. Kita tetap belajar tulis, sehingga tulisan kita nanti di whiteboard, walaupun nggak ada garisnya, kita tetap menjadi contoh untuk anak-anak kita dan mudah terbaca. Itu harapannya ya. Kenapa? Karena kita memang nggak sempat bertemu ya Bapak dan Ibu. Inilah kelas kita. Disinilah Bapak Ibu menjadi guru, mengelola ya, memanajemen bagaimana Bapak Ibu berdiri, berbicara, mengelola kelasnya. Makanya kita isi walaupun 15-30 menit. Saya ingin mendengar Bapak Ibu bagaimana menguasai kelas, menguasai materi. Ya, sengaja saya bagi modul
karena ingin Bapak Ibu itu menguasai materi, ya, untuk kita tularkan. Kalau kata Ustadz Ikhwan itu kita bersedekah ilmu itu nggak akan habis. Jadi kita bertukar pengetahuan, itu harapannya. Ya. Bapak Ibu, terima kasih kemarin sudah kita bahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Ya. Kemudian juga keterbatasan penelitian tindakan kelas. Walaupun kemarin diomongkan apa validalitas ya, tapi validitas. Kemudian ada juga keterbatasannya tentang generalisasi. Kemudian sudah sampai 3 manfaat dari sebuah PTK, yaitu manfaat untuk sekolah, manfaat untuk siswa, dan manfaat untuk guru itu sendiri. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu akan kita coba kupas sedikit sambil menunggu kita berbuka puasa. Ya. Kita tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Apa yang dimaksud dengan siklus PTK, nanti mohon dijelaskan sehingga kita saling bisa bertukar pemahaman. Juga di akhir pertemuan kita nanti itu dapat menjelaskan cara-cara mengidentifikasi sebuah masalah dalam kelas. Contoh-contoh yang Bapak Ibu sampaikan mohon nanti adalah contoh-contoh yang ada gambarannya tentang sekolah Bapak dan Ibu, atau baik itu secara daring maupun secara luring terhadap sekolah yang Bapak Ibu ajar. Kemudian bagaimana merinci langkah-langkah untuk merencanakan sebuah perbaikan pada PTK. Kelompok pada sore hari ini sudah masuk semua ya. Oke. Kecuali Bu Rahmawati yang mundur ya Pak Ketua ya. Oke, dipersilakan sambil persiapan kok berikutnya. Waktu sepenuhnya untuk mengelola diskusi, memaparkan materi, membuat siswa menjadi aktif bertanya. Kami persilakan kelompok berikutnya. Mbak Tika Yuli Lestari, bagaimana? Apakah ada kendala sinyal? Ini belum bisa. Iya.
Kenapa Bu Tika? Bentar Pak, masih ada kendala di laptopnya, nggak muncul. Hmm. Bentar ya Pak. Ya, ya, ditunggu. Belum muncul belum sih? Coba tutup ini, tutup dulu, tutup ini. Coba. Oh iya Pak. Kami mulai ya Pak. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini anggota kami ada dua orang. Yang pertama Tika Yulistari dan yang kedua Bu Valentina Mariana. Di sini kita akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas modul 2 KB1 yang berjudul Rencana dan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, di mana yang pertama yang mengidentifikasi masalah dan menganalisis merumuskan masalah akan disampaikan oleh saya sendiri, Bu Tika, dan yang C merencanakan perbaikan dan melaksanakan PPK ini akan disampaikan oleh Bu Valentina. Sekarang saya mulai. Di sini rencana dan melaksanakan penelitian tindakan kelas PPK, yaitu di situ ada siklus atau daur dari PPK. Yang pertama itu merencanakan, lalu melakukan tindakan, mengamati, dan refleksi. Di sini ada 4 tahap dalam merencanakan dan melakukan penelitian di dalam kelas, yaitu tadi yang pertama, merencanakan. Merencanakan itu adalah merupakan langkah pertama dari setiap kegiatan. Yang kedua, itu melakukan tindakan. Melakukan tindakan merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Yang ketiga, itu pengamatan. Pengamatan agar tindakan yang kita lakukan bisa kita lihat kualitasnya. Dan yang keempat, refleksi. Refleksi ini agar kita bisa mengenal kelemahan dan kekuatan dari tindakan yang kita lakukan. Dalam kegiatan belajar ini, kita mengkaji 2 tahap, yaitu merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 langkah utama, yaitu A. Mengidentifikasi masalah, yang B. Menganalisa dan merumuskan masalah, dan yang C. Merencanakan perbaikan, D. Melaksanakan titik.
Yang A, mengidentifikasi masalah di sini agar mampu melaksanakan masalah dan mengungkapkan adanya masalah. Seorang guru dituntut untuk jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian penting dari dunianya. Berbekal kejujuran dan kesadaran tersebut untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, guru perlu merenung dan melakukan refleksi tentang apa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi akan efektif jika guru mempunyai pemahaman atau kesadaran yang tinggi akan pembelajaran dan jujur terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada identifikasi masalah, refleksi atau renungan, itu ada ajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang pembelajaran yang dikelola. Itu yang pertama, apa yang terjadi di kelas saya. Lalu yang kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Yang ketiga, apa pengaruh masalah tersebut bagi saya. Yang keempat, apa yang terjadi bila saya biarkan masalah ini. Dan yang kelima, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa fokus ke PTK. Lalu yang B, menganalisa dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Tanpa melakukan analisis, mungkin masalah yang kita identifikasi masih kabur. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi. Dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan, daftar hadir atau daftar nilai, bahkan mungkin bahan ajar yang kita siapkan. Semua ini tergantung dari jenis masalah yang kita identifikasi. Misalnya, jika masalah yang kita analisis adalah rendahnya motivasi belajar siswa, yang diperlukan kita adalah dokumen tentang hasil belajar siswa, catatan harian kita tentang respon siswa dalam pembelajaran, dan melakukan refleksi sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang perilaku mengajar. Sekian penjelasan dari saya, dan yang C, D akan disampaikan oleh Ibu Valentina. Kepada Ibu Valentina saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Bu Tika. Untuk saya melanjutkan slide selanjutnya, yaitu C, merencanakan perbaikan. Ada 2 langkah untuk menyusun rencana perbaikan, yaitu yang pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Dugaan atau hipotesis dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian yang pernah dilakukan dalam masalah yang serupa, diskusi teman sejawat atau pakar, pengalaman sebagai guru. Yang kedua, analisis kelayakan hipotesis tindakan. Setelah menetapkan alternatif hipotesis yang terbaik, hipotesis masih perlu dikaji kelayakannya dikaitkan dengan kemungkinan pelaksanaannya. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, guru perlu membuat rencana tindakan atau yang sering disebut rencana perbaikan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana adalah sebagai berikut. 1. Rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. 2. Analisis kelayakan hipotesis tindakan. Selanjutnya, yang D, melaksanakan PTK. Ada 2 langkah dalam melaksanakan PTK, yaitu
menyiapkan pelaksanaan, dan melaksanakan tindakan. Selanjutnya, yang pertama, menyiapkan pelaksanaan. Ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan sebelum merealisasikan rencana tindakan kita. Membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Jika perlu, untuk memantapkan diri, guru perlu mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, yang kedua, melaksanakan tindakan. Guru perlu memperhatikan beberapa prinsip yang oleh Hopkins tahun 1993 disebut sebagai kriteria PTK yang dilakukan oleh guru. Pekerjaan utama guru adalah mengajar. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Cara pengumpulan atau perekaman data jangan sampai menyita waktu guru. Untuk itu, guru dapat memanfaatkan alat perekam seperti tape recorder atau minta bantuan teman sejawat. Metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal. Masalah yang ditangani guru haruslah sesuai kemampuan dan komitmen guru. Guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ada pertanyaan, silakan. Kelompok lain, jika ada pertanyaan, ya. Izin bertanya, nama saya Siti Nurdiana. Siti Nurdiana. Bentar, Bu. Ya, Apa, Bu? ya. Putus-putus. Ya, Putus-putus, Bu. putus-putus ya. Ya. Apa, Bu? Apa? Izin bertanya tentang materi yang terakhir. Ya. Waktu yang harus reliable atau handal, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan itu. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Bagaimana? Boleh diulang, Bu? Di halaman 2.13 yang melaksanakan tindakan kelas, melaksanakan tindakan itu, yang C Bu, yang saya pertanyakan. Metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Itu maksudnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Ya, Bu. Tadi dengan Bu Siti Nurjanah ya? Siti. Siti Nurjanah. Ya, Bu. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok lain.
Silakan yang ingin bertanya. Putus. Saya Bu Rizky Aprilianti ingin bertanya. Ya Bu, silakan. Dalam merencanakan perbaikan itu kan yang pertama rumuskannya cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis, yaitu ada di modul 2.10. Di situ jelas terlihat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian penelitian penuh dilakukan dalam masalah yang serupa, diskusi teman sejawat atau dengan pakar. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita harus berdiskusi dengan pakar atau membaca teori untuk mencari suatu pemecahan masalah? Iya Itu. Bu. Tadi yang Ibu tanyakan, bagaimana diskusi itu harus dengan teman sejawat atau dengan pakar ya Bu ya? Iya, mengapa Bu? Oh mengapa? Iya mengapa harus dengan teman sejawat atau dengan pakar? Iya Bu. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rizky. Di situ, mengapa kita harus berdiskusi dengan pakar untuk mencari pemecahan permasalahan?
Begitu ya, Bu ya. Di sini alasan utama berpangkal pada kebenaran yang dikandung oleh teori yang sudah diuji, Bu, secara empiris. Dan kemanfaatan pengalaman para pakar itu kan tidak banyak. Jadi kita harus perlu dengan pakar yang sudah berpengalaman di bidang yang sama untuk membuat PPK dan mencari permasalahan yang ada di PPK tersebut. Itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh ya Bu, jadi itu sangat diperlukan ya Bu. Ya Bu, cukup. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak apa tadi ya? Siti Nurjana. Ya, Mbak Siti Nurjana tentang maksud dari makna reliable atau handal. Ya. Itu ya. Iya. Maksudnya itu reliable. Kalau menurut saya ini reliable itu sesuai realita atau kenyataan dengan situasi kelasnya pada saat proses pembelajaran itu. Jadi metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau sesuai kenyataan, sesuai keadaan atau situasi pada saat itu. Sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Ya, seperti itu, Bu. Bagaimana? Iya, contohnya gimana, Bu? Untuk Butika bisa menambahkan mungkin. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan. Kan tadi katanya nyata ya.
Silakan jika ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan. Ya, Bu Tika, Bu Valentina. Ya, Pak. Mungkin dari Bapak bisa menambahkan. Bagaimana guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelas yang harus reliable, Pak. Metodologinya harus reliable atau handal. Contohnya seperti apa? Contoh guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelas dengan metodologi reliable.
Iya Pak, ini dengan Pak siapa? Pak Ihwan ya? Iya Pak, silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih. Gimana Bu Titi? Jawaban dari Pak Iwan sudah cukup jelaskah? Bu Titi? Kok manusia? Bu Titi? Sudah jelas jawaban dari Pak Iwan tadi? Halo? Bu? Gimana Pak Supri? Ya wes kalau nggak ada yang ditanyakan lagi Bu Tika, suaranya kok putus-putus ya Bu Tika ya? Iya, jaringannya Pak. Ini dari rumah Bu Tika apa dari mana? Di rumah Pak. Ya oke. Ya wes di closing statement kesimpulannya Oh, apa? Coba kesimpulannya. Maaf Mbak, di sini sinyalnya kurang Mbak. oh ya Bu. Tadi sudah dijawab dengan Pak Iwan. Ya. Maksud dari metodologi yang reliable itu kan metodologi banyak. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode permainan. Nah, kalau di kelas rendah biasanya kan lebih cocok dengan metode ceramah. Kalau di kelas tinggi itu ada dengan metode diskusi atau tanya jawab gitu Bu. Tadi penjelasan dari Pak Iwan. Begitu ya Pak Iwan? Oh iya Bu, terima kasih. Ya. Sudah ya Pak, saya tutup Pak Supri. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami masih sangat-sangat kurang berkenan atau kurang jelas. Kami mohon maaf. Nah, nanti akan bisa
dijelaskan lagi dengan Pak Supri, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika, Bu Valentina, sudah semaksimal mungkin. Bu Tika kemarin sebelum presentasi udah koordinasi ya dengan Bu Valentina ya? Sudah Pak. Oh ya, udah kerja bareng artinya ya? Iya. Terima kasih. Jadi kalau diluruskan metodologi itu dalam penelitian, kalau metode itu beda lagi Bu ya. Kalau metodologi penelitian, ada metodologi penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Kalau metode, ada metode ceramah. Ya, nanti sambil dulu kan jangan kayak kemarin vadidalitas ya. Nah, artinya hal-hal yang kecil itu nanti kan ibu guru ya di sekolah dasar nanti akan direkam oleh siswa-siswi kita. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu tentu akan direkam oleh anak-anak kita. Oleh karena itu pertama memang sebelum kita masuk ke dalam kelas ya dipersiapkanlah rencananya. Kalau biasa kalau kita ngajar itu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu dari menit awal kita masuk sampai menit terakhir kita masuk itu sudah tersusun. Misalnya 5 menit pertama kita itu pembukaan. Kemudian 20 menit kedua menyampaikan materi, 20 menit berikutnya kita diskusi, kemudian 10 menit tanya jawab, 5 menit itu akan diakhiri dengan penutup. Nah, itulah rencana pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu guru itu bertindak sebagai guru dalam masa pandemi. Jadi kita belajar secara online. Bagaimana Ibu menyampaikan materi, nah itu harapannya. Ya, harapannya itu seperti itu. Di akhir juga kita akan ada kontrak kerja tentang penarikan sebuah kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi. Ya, ada yang berperan aktif tadi ada Bu Titi Nurjana dan ada Bu Rizka. Ya, harus kolaborasi. Ya memang harus kolaborasi. Kalau kita sendiri ya nanti kita merasa bisa, merasa benar, ya. Makanya perlu ada kolaborasi dengan teman sejawat boleh, dengan dosen boleh, dengan kepala sekolah boleh, ya. Itu perlunya kolaborasi, ya. Kita tidak boleh sendiri karena apa? Karena ada teman yang mengawasi. Jangan kalau ada kepala sekolah duduk di belakang malah kita keringetan gemetaran ya. Jadi itulah perlunya kita saling belajar. Kita yang belum tahu belajar dengan yang senior kita, kepala sekolah kita, guru senior kita ya. Ataupun kalau kita malu itu dengan teman sejawat kita. Bahkan ada beberapa sekolah yang satu kelasnya itu ada gurunya 2, ya itu. Nah, kalau kita mungkin satu karena kita tenaganya masih kurang. Ya. Jadi Bu Tika, Bu Valentina, ya terima kasih sekali lagi. Mohon dibaca-baca, ya materinya sebelum kita menyampaikan ke teman-teman kita yang lain. Ya. Harapannya Bu Tika dan Bu Valentina itu menjadi narasumber dari materi tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Di situ ada 4 kategori, ya. Ada refleksi, merencanakan, melakukan tindakan. Nah, itu dalam bentuk suatu siklus, ya. Ada mengamati. Siklus artinya bahwa siklus dalam penelitian tindakan kelas itu akan berulang. Akan berulang jika apa? Jika tujuan dari pembelajaran itu belum tercapai. Artinya indikator yang menjadi tujuan kita itu belum tercapai, maka PTK tetap dilakukan. Itu makanya ada namanya siklus dalam proses penelitian tindakan kelas. Ada refleksi,
kemudian kita merencanakan, kita melakukan tindakan-tindakan kita apa, kemudian kita mengamati perubahannya. Ya, itu beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dari langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Kemudian misalnya Ibu Tika tadi contohkan, oh saya merencanakan seperti ini, kemudian saya lakukan tindakan seperti ini. Terus setelah saya amati ternyata begini, ya. Nah, itu ada pokok-pokok yang menjadi akar permasalahan dari topik kita pada kesempatan ini. Ya. Kemudian diidentifikasi masalahnya. Ya. Itu sebuah siklus. Kapan berhentinya? Jangan tanya kapan berhentinya. Kita yang tahu. Kalau dalam satu kelas itu, ya, itu belum kelar semua, ya mosok berhenti. Ada masih anak, oh dasar dia lambat, dia misalnya oh nggak ngerti, ya nggak boleh seperti itu kita terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena kemampuan anak-anak kita itu berbeda-beda. Ya. Kita tidak boleh langsung, oh dasar anak itu bulan balik ini nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Ya. Itu beberapa hal pokok mungkin yang menjadi kajian dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Kemudian berikutnya, kelompok yang berikutnya kami persilahkan dari kelompoknya Bu Wang Yu ya, sama Bu Sulis ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan, memaparkan, kemudian mengirimkan bahan materinya. Kalau Bu Tika tadi udah Bu Wang Yu dan Mbak Bu Sulis dipersilahkan, monggo. Ya, iya Pak. Halo. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Sudah. Sudah Bu Wahyu. Oh yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian tindak kelas ya, yang modul 2. Nama anggotanya saya sendiri Wang Yudestavia dan Sulistianingsih. Cuma ada 2. Nah, di sini ada pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Yang A, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah oleh pengumpulan data. Dapat dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses penelitian pelaksanaan tindakan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, catatan harian, dan angket. Yang pertama, observasi dan interpretasi. Yang dimaksud dengan observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara 2 atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara stimulus dan berurutan. Observasi ini dimulai dari beberapa aspek, mulai dari aspek prinsip dan jenis-jenisnya, tujuan prosedurnya. Yang A, prinsip dan jenis observasi. Ada 5, yang 1, perencanaan bersama, fokus, membangun kriteria, keterampilan observasi,
dan balikan. Jenis-jenis observasi sebagai berikut. Yang pertama ada observasi terbuka, yang kedua observasi terfokus, yang ketiga observasi berstruktur, yang keempat observasi sistematik. Tujuan dan sasaran observasi. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Yang menjadi sasaran observasi dalam PTK adalah proses dan hasil atau dampak pembelajaran yang direncanakan sebagai tindakan perbaikan. Di sini yang C, prosedur observasi. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah observasi terdiri dari 3 tahap, yaitu ada pertemuan pendahuluan, observasi, dan diskusi balikan. Di sini ada 3 tahap, ini sering disebut sebagai siklus pengamatan ya. Di sini saya bikinnya seperti pertemuan perencanaan, ada pertemuan balikan, dan pengamatan. Selanjutnya, saya pemberian materi kepada Mbak Ibu Sulis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu catatan harian, tekanan, angket, dan wawancara. Catatan harian guru atau yang disebut field note. Catatan harian guru merupakan rekaman perkembangan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Contoh catatan harian guru. Kamis 20 Maret tahun 2020. Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang cerita yang kamu baca tadi? Tidak ada yang menjawab. Ada kesempatan pertama. Ada 3 anak yang menjawab. Anak-anak kurang bersemangat. Catatan harian siswa merupakan catatan harian yang dibuat oleh siswa secara bebas tentang pelajaran tertentu. Selanjutnya, analisis data merupakan tahap sangat penting dalam PTK. Tanpa analisis data, guru tidak dapat memperkirakan dampak perbaikan yang dilakukannya. Analisis data akan membuat guru melakukan refleksi, mengingat kembali segala perilakunya ketika mengajar dan merenungkan. Mengapa ia berperilaku seperti itu dan mengapa siswa merespon seperti itu? Analisis data dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, dengan menyeleksi dan mengumpulkan. Kedua, dengan memaparkan atau mendeskripsikan data. Terakhir, menyimpulkan atau memberi makna. Yang kedua, refleksi. Refleksi adalah guru mampu menentukan mengapa pembelajaran tidak memuaskan, aktivitas atau materi pembelajaran tidak tepat, langkah-langkah yang lemah, atau mengelompokkan siswa yang tidak tepat sehingga dapat diperbaiki di waktu mendatang. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa yang telah ia capai, apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Guru yang melakukan refleksi adalah guru yang ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Perencanaan tindak lanjut. Sebagaimana sudah tersirat dalam tahap analisis data dan refleksi, hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakan untuk membuat rencana tindak lanjut. Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil menjawab permasalahan yang terjadi kerisauan guru, maka hasil analisis data dan refleksi digunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan. Bahkan perlu dibuat rencana baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Wahyu sebagai moderator. Terima kasih. Bu Wahyu. Halo, Bu Wahyu.
Ya. Baiklah, dari kelompok kami saya buka 1 termin 2 penanya ya. Buat kelompok. Halo, bagaimanakah kelompok lain ingin bertanya? Saya buka 1 termin 2 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya, Bu. Iya, siapa? Ya. Setioko. Ya, gimana? Ya. Bagaimana caranya dalam pengumpulan data yang dalam hal ini dengan cara angket supaya data itu benar-benar Maaf Pak, bisa diulangi Pak. Suaranya putus-putus Pak. Bagaimana? Dicari atau mengumpulannya dengan cara angket. Biasanya yang terjadi karena suatu anak itu takut dengan guru, maka si anak tersebut menjawabnya dengan ya dibenar-benarkan gitu biasanya. Bagaimana, Bu? Paham nggak, Bu? Maaf Pak Setioko, pertanyaannya boleh diulang lagi, suaranya terputus-putus. Iya. Ya, nanti dulu. Bagaimana caranya menjaga kebenaran data atau kevalidan data apabila kita pengumpulan datanya menggunakan angket, terutama ketika kita membagi angket kepada anak, biasanya ada sebagian anak yang karena dengan guru tersebut, biasanya kan wah guru tersebut galak. Nah, bagaimana menjaga kebenaran atau mencari kebenaran dalam pengumpulan data dari sebuah angket? Oh ya baik Pak, saya ulangi lagi ya Pak ya, di sini. Iya Bu. Bagaimana caranya dalam pengumpulan data melalui angket, sedangkan gurunya itu galak atau yang benar-benar di dalam pengumpulan data melalui data angket ya Pak ya? Cara pengumpulannya seperti apa? Begitu tuh. Iya. Biasanya kan anak kalau lihat gurunya, wah gurunya itu galak, mengisi angket itu, wah yang benar-benar bagus, nggak ada yang lebih, nggak ada yang ini gitu. Bagaimana menyikapi tersebut? Oke. Iya Pak. Ya, yang terima kedua, kasih Bu. Iya Pak. Buat pertanyaan yang kedua.
Halo, Mbak Wahyu. Iya, iya Bu. Saya ingin bertanya, Mbak. Siapa ya namanya? Dengan Bu siapa? Ya, Yulika. Siapa Bu? Yulika Arma. Oh iya, Ibu Yulita ya. Terkait dengan sebentar. Ya, terkait dengan refleksi ini. Jadi bagaimana sih langkah-langkah refleksi yang harus dilakukan oleh guru dengan tepat gitu? Karena kan di sini tadi dipaparkan guru yang melakukan refleksi adalah guru yang berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, apakah hanya berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan atau langkah apa lagi sih yang memang harus dilakukan secara runtut dan sistematis sehingganya refleksi itu memang menghasilkan tindak lanjut yang tepat. Seperti itu, Mbak. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya, Bu ya. Bagaimana refleksi seorang guru itu jangan hanya mengulang suatu pembelajaran yang itu maksudnya Ibu ya. Untuk melanjuti tindak lanjut pembelajaran yang selanjutnya begitu ya. Bukan maksudnya bukan karena diulang saja seperti itu, refleksi. Enggak, jadi lebih singkatnya seperti ini. Jadi langkah-langkah apa? Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tidak hanya berpikir ulang. Sehingganya ketika ada suatu refleksi yang memang itu sistematis, hasilnya pun tindak lanjutnya ke depannya pastikan insya Allah akan tepat seperti itu. Itu bagaimana langkah-langkahnya. Itu saja mungkin cukup, Mbak. Terima kasih. Sebentar ya Bu, buat teman-teman semuanya, saya berdiskusi sebentar. Buat Mbak Sulis, apakah sudah menemukan jawabannya, Mbak? Ibu Sulis? Ya, saya coba untuk nomor 1 ya. Ya, pertanyaan tadi dari Pak Setioko tentang angket ya. Bagaimana cara pengumpulan data dengan menggunakan angket, sedangkan gurunya itu kita seperti siswa lah ya. Jadi anaknya itu takut menjawab apa adanya. Jadi dalam pemberian angket sebelumnya itu kita sebagai peneliti hendaknya memberikan petunjuk bagaimana cara pengisian kuesioner itu, angket itu yang akan diberikan kepada siswa. Jadi siswa diusahakan untuk menjawab seadanya sesuai apa yang dia mampu jawab. Itu menurut saya. Bagaimana? Bagaimana Pak Sutioko? Jawabannya, kalau belum puas, biar saya tambahkan. Di sini yang dimaksud dengan pengumpulan data melalui angket ya. Yang dimaksud dengan angket adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seseorang analisis sistem untuk mengumpulkan data
dan pendapat dari para responden atau yang telah dipilih. Berarti kalau di sini yang tadi Bapak kita jelaskan bagaimana pengumpulan data itu kalau gurunya itu galak ya Pak ya? Ya, ditakuti lah, jangan ditakuti sama murid-muridnya gitu. Kadang ada yang seperti itu. Pak, yang dimaksud dengan angket kan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seseorang analisis. Walaupun guru itu galak ya Pak ya, kalau kita kan mengajar di kelasnya, ada suatu pengumpulan data. Ya pasti siswa itu pasti ada mengumpulkan data dari hasil pembelajaran guru yang galak seperti itu, Pak. Walaupun guru itu galak, guru itu baik, kan dia memegang kelas, melakukan penelitian untuk untuk menghasilkan data melalui angket, kayak seperti angket, wawancara, catatan harian. Bagaimana, Pak? Iya, Bu. Halo? Halo, ya, Bu. Terima kasih jawabannya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau dari kelompok lain tidak ingin menambahkan, dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Yulita. Langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan dalam refleksi. Nah, di sini saya Bu ya yang langsung menjawab ya Bu. Yang dimaksud dengan refleksi itu adalah sama aja kita sebagai seorang guru introspeksi diri dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya yang tadi Mbak jelaskan, kenapa sih siswa saya tuh tidak paham dalam materi pembelajaran yang saya berikan. Misalnya saya contohkan, saya memberikan contoh pelajaran matematika dari siswa berjumlah 21, hanya 30 siswa yang mampu menguasai rumus matematika. Sedangkan saya itu sudah menjelaskan rumus matematika itu sudah berkali-kali. Nah, seperti saya contohnya, di situ saya menjelaskan rumus matematika tentang luas trapesium. Nah, di situ saya akan melakukan namanya refleksi diri. Nah, di situ saya bertanya kepada diri saya sendiri. Nah, apakah saya dalam menjelaskan materi rumus trapesium itu terlalu cepat? Nah, apa saya sudah memberi contoh yang memadai dalam contoh luas trapesium? Terus apa saya sudah memberi kesempatan bertanya jawab kepada siswa tentang materi luas trapesium? Nah, kata Mbaknya, jangan ada sistematis lain nggak selain kita harus mengulang pembelajaran yang refleksi buat diri kita. Langkah-langkah yang sistematis itu refleksi pertama, guru itu membagikan secari kertas sebagai instrumen. Yang kedua, peserta didik menulis identitas nama, nomor induk siswa, dan kelas. Yang ketiga, peserta didik mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap pejuang dan usaha guru dalam mengajar. Bagaimana Mbak Yulita? Apa dari Bu Sulis? Yulita ya? Bukan Yulita ya? Ya maaf. Ya cukup Mbak, terima kasih ya. Oh iya. Maaf Pak Supri, dibuka pertanyaan lagi ya Pak? Monggo kalau masih ada teman yang ingin bertanya. Oh yaudah. Buat kelompok lain yang ingin bertanya, dari kelompok kami masih membuka termin pertanyaan.
Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok kami masih membuka termin pertanyaan. Cukup mungkin Bu, berarti udah jelas banget itu. Baiklah, penjelasan dari kelompok kami dan diskusi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemberian materi dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wang Yu, semangatnya dengan Bu Sulis ya. Hadir Pak Setioko memeriahkan diskusinya sama Bu Yulika. Cara pengumpulan data pakai angket, gurunya galak misalnya, kayak Pak Supri galak. Jadi murid-muridnya mau ngisi angket akut. Jadi yang tadinya mau ngisi tidak menjadi diisi iya gitu ya Pak Setioko ya? Iya Pak. Kalau Pak Setioko kan nggak galak sih. Enggak Pak. Jadi murid-muridnya nurut-nurut, semua orang anaknya aja nurut gitu kok ya. Jadi kalau menurut saya bahwa sebuah angket itu memang pertama sebelum menjadi angket dia kan dikembangkan dari sebuah indikator. Variabelnya apa, indikator yang akan diteliti apa, kemudian dari indikator itulah baru muncul instrumen angket. Instrumen angket sebelum diturunkan kepada siswa tentu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Nah, kalau takut, oh namanya Suprianto nanti dikasih, kalau dulu kan mati-mati merah gitu ya. Ya nggak usah dikasih nama. Kan kita bukan mau mencari misalnya data individu, nggak usah dikasih nama lah. Kemarin saya ngisi angket kepuasan terhadap pelayanan kantor Balai Bahasa di Provinsi Lampung. Ya, itu kan nggak ada namanya juga, langsung saja itu dikirim. Nah, dengan instrumen, dengan tidak ada namanya mungkin mengurangi Pak Setioko ya Bu Wangyu ya, anak untuk berani mengisi, ya kan? Nggak usah dikasih nama, nanti baru diurutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Kan kita tidak tahu dari sekian angket itu ternyata mengatakan bahwa Pak Setioko mengajarnya terlalu cepat. Nah, itu kan ada 10 orang mengatakan Pak Setioko mengajarnya terlalu cepat. Kayak kita diambil sampel untuk siapa sih yang layak menjadi presiden 2024 misalnya. Nomor 1 orang milih Pak Ikhwan, nomor 2 milih Pak Rendra, nomor 3 milih Pak Supri. Ternyata dari 1000 sampel 1000-1000-nya milih Pak Supri, kan nggak salah juga kayak gitu ya Pak Ikhwan ya. Gitu. Nah, itu juga kan nggak pakai nama. Nah, itu mungkin untuk mengurangi Pak ya, mengurangi anak yang takut supaya dia menjadi berani untuk melatihnya. Ya. Anak saya juga dulu cuma dilatih, nggak berani bicara di depan kelas kan, dilatih. Coba perkenalkan apa yang kamu lakukan dari pagi sampai dari pagi sebelum berangkat sampai berangkat sekolah. Kenalan kan dia, nama saya Setioko kan, saya tinggal di Sukoharjo misalnya gitu kan. Terus belajar seperti itu dulu anak itu. Lama-lama juga dia menjadi anak yang berani. Nah, itu angket. Tapi yang paling pokok nanti diuji validitas dan reliabilitasnya dulu sebelum angket itu digunakan oleh si peneliti itu sendiri. Apa angketnya itu sudah dari poin-poin nomor-nomornya itu sudah valid, layak untuk digunakan. Ya. Refleksi menghasilkan, supaya refleksi menghasilkan tindak lanjut Bu Yulika. Refleksi itu kan diri sendiri. Kita mau jujur nggak dengan diri kita sendiri? Guru mau jujur nggak? Tapi kalau guru nggak mau jujur ya sudah. Ya.
Gunanya refleksi itu menanyakan pada hati nurani, pada diri kita sendiri. Ya. Apa sih maksudnya? Gitu kan. Nah, itulah yang kita gunakan. Ya. Kemudian, Bapak dan Ibu, adalah PTK dilakukan dengan perencanaan. Boleh nggak kita melakukan PTK secara dadakan? Bapak dan Ibu, kita dadakan nih mau melakukan PTK gitu, secara mendadak. Bisa nggak kira-kira Pak Ikhwan? Bisa, Pak. Tidak, Pak. Bu Wangyu, gimana Bu Wangyu? Ya, tidak Pak. Kalau menurut saya nggak bisa. Karena kan kalau kita mau melakukan PTK kan dari pribadi nggak cuma diri saya saja yang harus melakukan PTK. Kita harus melihat dari Pak, dari lingkungan dalam kelas. Kan banyak sekali yang buat mendukung buat terjadinya PTK, Pak. Kalau cuma satu, kalau mandiri, kalau kita sendiri mungkin kita sendiri bisa kan, banyak yang terlibat dalam kita melakukan PTK, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wangyu. Kalau menurut Pak Ikhwan? Bisa, Pak, menurut saya, Pak. Bisa. Kenapa alasannya? Karena fakta di lapangan biasanya kalau guru buat PTK itu langsung jadi gitu, Pak. Maksudnya tidak berkonsultasi dulu, tapi langsung melakukan penelitian. Oh iya. Kalau Pak, siapa nih? Pak Rendra. Ini PTK dalam artian bukan menulis laporannya ya. Artinya kan kita PTK kalau harus menulis laporannya kan mungkin perlu waktu lama. Gimana Pak Rendra? Pendapatnya mana pecinya Pak Rendra? Kopiahnya mana biar ganteng gitu loh. Nah. Selesai ngimamin Pak Rendra ini. Gimana pendapat Pak Rendra coba? Kalau PTK dilaksanakan dadakan itu gimana? Gambaran Pak Rendra. Oh, masih di mute itunya, mic-nya. Mic-nya dibuka, Pak. Nah, gitu. Kalau saya tidak setuju, Pak. Tapi benar apa kata Ketua, kenyataan di lapangan memang dadakan. Oke, ya wes, nggak apa-apa. Pengen dengar suaranya Pak Rendra aja, kangen kita ini kan suaranya gitu. Ya. Jadi itu PTK jelas akan terencana dan sistematis. Kalau dalam bentuk laporannya ya harus sistematis. Bentuk laporan penulisan. Ya. Jadi kita masih belajar PTK di dalam kelas dulu, belum belajar tentang bagaimana bentuk pelaporan PTK-nya, ya itu, ya. Itu perlu ada orang lain, ya, untuk orang lain untuk kolaborasinya. Terus ada yang disampaikan tadi oleh Bu Sulis, ada observasi. Kenapa harus observasi dulu sih Bu? Tadi belum sempat disampaikan alasannya Bu Sulis atau Bu Wangyu tadi. Teman-teman masih penasaran. Kenapa harus observasi dulu sih dalam mengambil data itu? Biar di penghujung ini teman-teman agak paham sedikit. Ya gimana Pak tadi Pak? Kenapa perlu observasi dulu sih dalam pengambilan data ini? Dalam kita mau melaksanakan PTK, alasannya kenapa coba? Karena dari sih salah satu poinnya tadi perlu kenapa, apa manfaatnya dari sebuah observasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas gitu. Izin memberikan tanggapan Pak. Monggo silahkan. Iya, kenapa harus dilakukan observasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan PTK? Jadi ketika guru mau melaksanakan PTK itu kan berarti
ada suatu permasalahan yang harus dicari solusinya. Nah, permasalahan tersebut bisa didapatkan salah satunya dengan observasi. Mungkin kalau di awal guru baru merasa, apa iya sih ini benar-benar permasalahan yang perlu solusinya dicari dengan cara PTK. Nah, dari situ, dari perasaan yang pertama timbul, itu setelah dilakukan observasi, baru dia akan merasa yakin, oh iya, ternyata saya butuh PTK nih untuk memecahkan permasalahan ini. Di situ salah satunya. Bu Kemudian Sri yang Wahyuni kedua, di SD mana? SD Citra Bangsa, Pak. Oh, oke. Terus apa yang kedua alasannya, Bu Sri? Kemudian yang kedua, jika memang sangat perlu untuk dilakukan PTK, berarti kan dia juga harus melihat faktor-faktor di sekitarnya. Apakah mendukung untuk dia melaksanakan PTK? Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebaiknya PTK itu kan direncanakan. Terencana dan sistematis, setidaknya dia sendiri punya planning. Oh, berarti setelah saya menemukan permasalahan, langkah apa lagi ya yang harus saya lakukan gitu. Jadi dia juga harus berupaya untuk melihat apakah di lingkungan sekolah. Nah, putus, Bu. Putus. Putus, Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuningsih sudah memberikan masukannya tentang perlunya observasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan yang sedikit ini nanti ada manfaatnya. Kemudian untuk minggu depan ada kelompoknya Bu Sri Wahyuningsih ya, dan Bu Rizka Rani, Bu Yuni Triana Dewi, dan Mas Vinando Yolanda. Ya. Mohon dipersiapkan dengan bagus. Saya yakin kemampuan penyusunan sebuah materi pemaparan itu sudah Bapak Ibu kuasai, jauh lebih Bapak Ibu kuasai, sehingga yang Bapak Ibu paparkan itu menjadi menarik. Kemudian yang Bapak Ibu sampaikan itu menimbulkan sebuah kepenasaran dari Bapak Ibu teman-teman semua, sehingga akan menimbulkan rasa ingin tahu. Ketika rasa ingin tahu itu muncul, maka Bapak Ibu juga akan aktif untuk berdiskusi, bertanya. Kemudian yang lain yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan lebih, tentu tidak ada salahnya untuk bersedekah pengetahuan. Ya. Untuk bersedekah pengetahuan pada kesempatan diskusi kita minggu yang akan datang. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup Pak Ketua? Pak, tanya Pak. Oke, monggo. Silakan Untuk Pak Setioko. untuk tugas yang kemarin kita nggak kirim ke LMS Pak ya? Boleh ngirim ke LSS karena itu tugasnya udah saya kirim juga di LMS. Ya, Oh, jawabannya ya, boleh dikirim. Ya, itu. Ya Pak, terima kasih. Pak, Soal buat ya, tugas yang PPT-nya juga dikirim ke LMS juga ya Pak ya, sama yang tulis tangan. yang PPT, yang tulis tangan aja. Oh iya Pak, iya. Yang tulis tangan ya. Iya Pak. Itu soalnya juga sudah saya upload di LMS. Itu Bapak dan Ibu untuk bukti bahwa kita mengerjakan tugas ya, karena dipantau langsung dari pusat. Cukup Bapak dan Ibu? Terima kasih. Cukup Pak. Pak langsung cukup, udah diajak anaknya nyari takjil Pak. Bapak mau tanya. Oke, Bu Sulis, monggo. Ya, kemarin saya ngirim tugas yang tulis tangan itu lewat email Pak. Ya, nanti tak bukanya. Iya.
Terima kasih. Baik di email maupun di anu sama aja kok nanti ini. Iya. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Selamat menunggu saat berbuka puasa. Ya, Pak. Sama-sama. Dan selamat menjemput Lailatul Qadar. Kita sudah masuk ke yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kekuatan ya untuk bisa sampai Ramadan ini. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu semua. Tetap semangat, kita belajar walaupun sedikit ya. Sama-sama kita belajar sedikit demi sedikit. Kita akhiri topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.